kemerdekaan itu bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tapi menurut saya kemerdekaan itu juga adalah merupakan dari teman-teman, sahabat Gontai, jumpa lagi dengan channel Real Gontai, orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Kali ini kita memasuki bulan Agustus 2020. Di masa masih pandemi ini kita masih bermasker. Di masa bulan Agustus ini juga kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Makna kemerdekaan itu banyak sekali orang yang menyampaikan bahwa beragam, tapi bahasanya itu bahasa yang positif. Ada beberapa makna kemerdekaan yang sering orang-orang sampaikan. Yang pertama, kemerdekaan itu adalah perjuangan bersama yang tiada henti, dan harus kita mulai dari kata kita menyampaikan bahwa kita merdeka. Seperti sebagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga disampaikan bahwa kemerdekaan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Nah, ini kita kadang kok ke depan pintu gerbang? Pertanyaannya. Nah, persoalannya adalah bahwa ke depan pintu gerbang diantarkan kita generasi muda yang sekarang inilah yang mengisi, yang membuka pintu gerbang itu. Kemudian kita isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang konstruktif untuk membangun bangsa dan negara dengan bersama-sama. Selanjutnya, kemerdekaan itu bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tapi menurut saya kemerdekaan itu juga adalah merupakan dari awal perjuangan yang panjang, sehingga bangsa Indonesia, negara Indonesia yang kita cintai ini dapat berdiri kokoh, dapat terus melaksanakan pembangunannya, mengisi pembangunan yang di negara Indonesia yang tercinta ini oleh generasi-generasi muda. Belajar, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kompetensi, itu adalah bagian daripada kita mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian kemerdekaan itu juga mempunyai makna. Makna kemerdekaan itu adalah sebagai pengingat kita bahwa bagaimana dulu para founding fathers kita, para pejuang-pejuang kita berusaha, berjuang untuk merebut, mencapai kemerdekaan ini dengan bersama-sama, dengan kekompakan, sehingga kita bisa merdeka. Nah, kita generasi muda juga harus bersatu untuk mengisi kemerdekaan ini. Nah, ini artinya kemerdekaan itu mempunyai makna atau momen kita sebagai momen persatuan bangsa. Kemudian kemerdekaan juga mempunyai makna pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai. Nah, bagaimana orang para pejuang kita dulu berjuang, rela mengorbankan harta, jiwa, raga, keluarga, bahkan nyawa sekalipun dikorbankan oleh para pejuang kita. Menghargai kawan-kawan atau teman-teman yang berjuang, yang teman-teman seperjuangan tanpa ingin mendapatkan pamrih, sehingga banyak dikenal bahwa kita mempunyai ribuan mungkin pahlawan-pahlawan yang tak dikenal. Karena apa? Kita saling menghargai. Dan teman-teman yang kebetulan mungkin para pahlawan kita, saya pernah bertemu dengan veteran. Orang tua saya juga dulu bagian dari pejuang, menyampaikan bahwa mereka pada saat merebut kemerdekaan ini, berjuang bersama-sama ini, menjalankan fungsinya masing-masing, menghargai apa yang dilakukan oleh teman-temannya, bahwa mereka berjuang dari kemampuan mereka masing-masing. Nah, ini juga perjuangan.
Kemudian makna dari kemerdekaan itu bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai ke timur, dengan jumlah penduduk yang sekarang ini lebih kurang 250 juta jiwa atau 260 juta jiwa, ini sesuatu kekuatan yang besar bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan ini. Caranya bagaimana? Ya kita harus bersatu dulu. Setelah kita bersatu, mempunyai tujuan yang sama untuk mengisi kemerdekaan ini, sehingga kita tidak akan dipandang sebelah mata oleh dunia, sehingga kita bisa jadi macan Asia, bahkan macan dunia. Kebahagiaan itu akan kita raih bersama-sama, tidak untuk segelintir orang. Ini makna kemerdekaan. Nah, kemudian dalam mengisi kemerdekaan juga kita tidak harus atau tidak boleh mengedepankan ego kita. Karena kenapa? Kita melakukan pembangunan mengisi pembangunan dari negara kita ini menurut apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Kalau kita mempunyai ego masing-masing, ya mempertahankan ego kita, mempertahankan bahwa kita lah yang paling hebat, tidak akan bisa tercapai karena kita tidak akan mampu bekerja sendiri. Nah, kemerdekaan juga mempunyai makna bahwa dari kemerdekaan yang kita raih itu dimulailah sebuah titik di mana perjuangan akan lebih berat ke depan. Kenapa saya katakan bahwa perjuangan ini berat? Kita ketahui dunia semakin maju, dunia semakin berkembang, teknologi semakin luar biasa peningkatannya, perkembangannya. Dulu orang bicara bulan hanya pengen ke bulan dalam sebuah lagu, tapi orang sekarang bisa ke bulan melalui teknologi. Astronot atau kosmonot di Rusia sudah banyak sekali yang ke luar angkasa, ke luar negeri. Bahkan informasi akan ada yang mau melaksanakan wisata ke planet Mars. Wah, ini luar biasa teknologi. Nah, untuk itu inilah titik di mana perjuangan akan lebih berat ke depannya. Artinya kita sebagai generasi muda harus juga mampu, harus juga mau dan berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Pemerintah juga nggak bisa bekerja sendiri, harus didukung dengan semangat para generasi muda. Inilah cara kita mengisi daripada membantu negara dalam mengisi kemerdekaan. Banyak teman-teman kita, kawan-kawan kita generasi muda, saya ngobrol, mempunyai keahlian-keahlian tertentu di bidangnya masing-masing. Harapan-harapan yang mereka sampaikan sepertinya mereka tidak punya kesempatan, atau mereka sendiri yang kurang mau memanfaatkan kesempatan karena takut bersaing. Nah, saat ini dalam rangka kita mengisi kemerdekaan itu SDM sudah semakin mumpuni di luar negeri baik maupun di dalam negeri sendiri. Artinya kita harus mau bersaing dan mempunyai jiwa kompetitif untuk mengisi kemerdekaan ini. Contoh lainnya ada teman-teman yang Rian, ini tolong bisa diangkat Rian, disusun Rian. Jadi ada teman-teman kita, saya sering ngumpul, sering ngobrol-ngobrol, bicara bahwa mereka punya keahlian khusus videografi. Mereka bikin kesempatan bikin sebuah video yang menceritakan tentang perkembangan sejarah kemerdekaan. Itu suatu hal yang bagus, suatu hal yang hebat. Nah, saya yakin ke depannya generasi muda Indonesia ini semakin lama itu akan semakin berkembang. Kenapa saya sampaikan demikian? Tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat perkuliahan, universitas di Indonesia ini saya rasa tidak kalah bersaingnya dengan yang di luar negeri. Tinggal bagaimana cara kita bersama-sama. Itu tadi di poin ke berapa tadi saya sampaikan bahwa kita harus membangun kebersamaan. Nah, untuk membangun kebersamaan itu
yang juga merupakan sebuah makna daripada kemerdekaan. Kita harus membuang ego kita. Kita harus membuang bahwa kita lebih hebat, kita lebih bisa, kita lebih mampu. Itu tidak akan pernah tercapai. Karena apa? Kita mempunyai kapasitas, kompetensi masing-masing, sehingga kalau kita ini bersatu, insya Allah negara kita ini akan semakin maju, semakin berkembang, rakyat juga semakin bahagia. Karena kebahagiaan tertinggi itu adalah apabila kita bersama-sama. Nah itu tadi teman-teman, makna kemerdekaan menurut saya. Nah bagaimana kalau menurut teman-teman kemerdekaan itu? Nanti teman-teman silahkan komen di kolom komentar apa makna kemerdekaan. Karena kita bersama-sama harus peduli, harus ikut serta dalam mengisi pembangunan daripada bangsa Indonesia ini. Kenapa harus kita bersama-sama? Karena dengan bersama-sama kita kuat, sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Bersama kita bisa. Nah, teman-teman silahkan nanti komen, kemudian silahkan tuliskan komentar-komentar teman-teman semua di Sahabat Gontai, apapun komentar teman-teman tentang makna kemerdekaan kita yang kemerdekaan kita yang ke-75 di tahun 2020 ini. Kita tahu bahwa perayaan kemerdekaan kita di tahun 2020 ini kita bersedih karena kita masih di masa pandemi, sehingga mungkin kita banyak yang tidak bisa melaksanakan upacara secara bersama-sama, mungkin secara virtual. Juga kepada dulu biasanya ada karnaval, mungkin kita tidak bisa lagi melaksanakan karnaval karena itu akan mengumpulkan massa, sulit kita untuk menjaga jarak. Sehingga tapi saya berharap bahwa dengan adanya pandemi ini bukan berarti mengurangi nilai-nilai kita dalam memaknai dan mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini. Baik teman-teman, selamat menjalankan aktivitas-aktivitasnya di rumah, di mana saja. Semoga itu adalah aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang positif untuk teman-teman dan kita semua. Saya akhiri video saya kali ini. Jangan lupa tetap ditonton, di like dan di subscribe, bunyikan belnya, karena bel dan subscribe itu gratis, sehingga nanti teman-teman bisa dapat notifikasi dari video-video terbaru saya, sehingga teman-teman dapat selalu mengupdate apa yang nanti informasi-informasi positif yang akan kami berikan untuk teman-teman semua, untuk Indonesia. Demikian orang biasa untuk Indonesia. Salam Gontai. Bye.